Yeah. Yeah. So let us see for the topic today is that historical linguistic. Sejarah bahasa yang berhubungan dengan sejarah, ya. Sejarah perbandingan ilmu bahasa atau studi linguistik yang berbicara tentang sejarah perbandingan bahasa. Okay. So first thing first, we have a question here. Mention 2 types of linguistic study. So you study at Stibalia. You want to study about language. It means that you are studying about linguistics. That's what we call linguistic study. Okay. So the question is that mention 2 types of linguistic study. Bicara tentang linguistic study ada 2 pendekatan, yaitu yang disebut dengan synchronic and diachronic. Okay. So synchronic study is the study at this time. Adalah studi tentang bahasa pada saat sekarang. Misalnya kita belajar sinteks, belajar semantik, kemarin sudah ya, belajar fonologi, belajar apa? Morfologi, is it right? Pragmatic, that's what we call synchronic. Tetapi ada sebuah studi bahasa yang belajar tentang bahasa perkembangannya dari awal sampai sekarang. You can call that what we call historical linguistic example. And we are studying about the diachronic study. That is, we have a period of time from the past up to now. Ya, misalnya kita belajar tentang etimologi bahasa. Asal-usul kata, kemarin sudah kan dalam morfologi. Itu bisa kita lakukan dalam studi diakronik. Karena kita melihat asal-usul kata dari awalnya itu bagaimana, sampai sekarang menjadi bentukan kata yang baru. Ya. So once again, when you are studying language, it means that linguistic study, you have to think about 2 types, that's it, synchronic and diachronic. Ada 2 pendekatan, yaitu synchronic and diachronic. Okay. Is that any questions so far? No, ma'am. No, ma'am. Okay. And what is historical linguistic? Apa yang disebut dengan sejarah ilmu bahasa? Historical linguistic is a part of linguistic study that try to describe and explain the changes that occur in language during its history. Bagaimana perubahan bahasa itu dari waktu ke waktu? Itu kita bicarakan dalam ilmu historical linguistic. Once again, the historical linguistic is a part of linguistic study yang mencoba mendeskripsikan dan merangkai the changes, the perubahan yang terjadi pada sebuah bahasa selama periode sejarahnya. Okay, have you ever thought before that on study language you can study about that? Pernah Anda berpikiran, Bayu, belajar bahasa sampai mempelajari tentang sejarah ilmu bahasanya itu sendiri? Bayu, do you think so? Iya. Have you ever? Iya pasti, Bu. Iya, ya harus pasti itu. Jadi Anda harus belajar bahasa itu bagaimana perkembangannya dari lampau sampai sekarang. Ketika Anda belajar per saat sekarang, bahasa yang dipelajari per saat sekarang, itu Anda fokus pada ilmu grammar, ilmu tata bahasa, ilmu vocabulary, ilmu structure, ilmu syntax, ilmu fonologi. Fonologi bisa terjadi bunyi-bunyian itu yang dilihat dari masa ke masa juga bisa dilihat dalam studi historical linguistic. But what I want to say that for the synchronic, most of them is syntax, pragmatic, apalagi pragmatic. Pragmatic selalu mengacu pada konteks yang terbaru pada saat sekarang. Okay? That's why, so we can study the language on the 2 types, on the 2, point of view atau sudut pandang yang berbeda, yaitu pandang sudut pandang per saat sekarang atau sudut pandang per sudut pandang masa lampau perjalanannya sampai sekarang. That's why when we call that, when we are studying about that, we are studying on the historical linguistic. So once again, historical linguistic
is a part of linguistic study that tries to describe, menerangkan, menjelaskan, menyebutkan, menerangkan perubahan yang terjadi pada sebuah bahasa during its history. Okay. Yeah. Another one that I would like to ask you is that what is proto-language? Nanti dalam belajar ilmu bahasa, apalagi kalau ada tertarik pada belajar bahasa selanjutnya, lulus S1 mau ambil S2 di UGM ya, bagus sekali itu. Saya alumni S2 UGM juga yang mengambil studi konsentrasi pada linguistic study, ilmu bahasa. Di dalam studi saya dulu di S2, itu dosen saya menanyakan atau menerangkan tentang proto-language. Apa itu proto-language? Have you ever heard before? Proto-language? Not kroto loh ya, kroto itu makanan burung. Ini proto. What is it, the proto-language? Mother language. Yeah, but it's different from tongue language. Yeah, means that the language that you learn for the first time when you are a child. Itu not what we call mother language, but this is the first language. I mean the core. Apa yang disebut dengan mother language di sini adalah induk bahasa, bukan hanya bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa Anda. Misalnya sekarang Anda belajar bahasa Inggris, bahasa ibu Anda adalah bahasa Jawa. That's it. Bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Bali, that's what we call ibu bahasa atau bahasa ibu. Tetapi ini tidak hanya sekedar bahasa ibu, tetapi adalah induk bahasa. You know what I mean? Bisa memahami ini antara bahasa ibu dengan induk bahasa? Can you get the idea for it? Is it? Ada mau tanyakan ya? So this is the mother language, it's mean induk bahasa. From the research that we have done, ada beberapa riset yang sudah dipelajari. That said, ada sebuah riset yang mengatakan bahwa language in a Philippines, Tagalog gitu ya, bahasa Tagalog. When somebody has already get the research for it, and there is a mother language, there is a proto-language for that language. Ada proto-language-nya, ternyata bahasa Tagalog itu punya kemiripan dengan bahasa Jawa. I mean the central of Jawa, bahasa Keraton. Juga saya juga pernah mendengar, ada sebuah bahasa di daerah Sumatera Selatan, ini juga merupakan hasil riset. Sumatera Selatan itu ada sebuah bahasa yang ternyata ketika kita teliti, kita lihat secara historical linguistiknya atau protonya, itu hampir sama dengan bahasa Jawa. We don't know what happened after that time. So that kesamaan unsur-unsur bahasa yang mereka punyai itu hampir sama dengan kesamaan unsur-unsur bahasa dalam bahasa Jawa. Can you imagine that? Pernah membayangkan sebuah bahasa yang di Sumatera sana, bahasa Filipina, Tagalog. There is a research that told us that there is a similarity between the Tagalog and the language in Sumatra, South Sumatra, with the language in the center of Jawa. That's it, Keraton. Bahasa Jawa Keraton itu ternyata dia punya ada persamaan dengan bahasa-bahasa yang lain. That's why, how do we know that? We can do the research with what we call historical linguistic. Dan ketika Anda menemukan persamaan antar bahasa itu, maka Anda menemukan apa yang disebut dengan proto-language. Not kroto ya, kroto makanan burung. Proto. Proto is what we call induk bahasa. Once again, this is very different from mother tongues that we call it bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa awal Anda belajar bahasa. Okay, is there any question? Nadia, Jihan, Bayu, is there any question? Huh? No, ma'am. No. No question yet. No question. Yeah. When did the historical linguistics begin, and why did the Western scholars were interested in the study?
Kenapa itu dimulai? Ada sebuah studi yang mengacu pada sejarah ilmu bahasa. Kapan itu dimulai? Historical linguistics started in the 18th century. Ilmu yang masih sangat baru. Kita baru abad 20 ya, 2002. Sekarang ini baru mulai pada abad 18. Bayangkan, baru saja ilmu ini muncul dan berkembang. So that's it. Historical linguistics started in the 18th century. At the time, Western European scholars began to notice that modern language shares similarities linguistically with the ancient language. Pada waktu itu, orang-orang ahli bahasa mencoba membandingkan antara bahasa modern dengan bahasa yang ancient dan lama. Oke, jadi Anda bisa membayangkan, you can imagine that a linguist is not just study about the language. What do we do? It's not just to describe the rules. Itu tidak tugas seorang linguistik, hanya mendeskripsikan rule. Bahasa Inggris itu ada SPO, rules that's in English is tenses, past time, this is future time, this is not just describe that. No, this is not the linguist activities as a scientific activities. Seorang linguis, ahli bahasa, itu dituntut untuk bisa membedakan. You can compare the language with other language, whether in the present or in the past time. Understand that? So a linguist, seorang ahli bahasa, one thing that they have to do is that to compare. Not just compare, tidak hanya membandingkan yang sama, but you have to compare and contrast. It means that you have to find the similarities and the difference between the two languages. And the two languages can be the same language, but the same language here is the language in the past and in the future. I mean, in the now. Oke, Anda bisa membayangkan tugas seorang linguis ahli bahasa? Ahli bahasa tidak hanya belajar mengenai aturan-aturan bahasa, begitu ya. Tidak, tetapi dia justru harus mencari tahu aturan bahasa itu bagaimana perkembangannya, atau mungkin perkembangan bahasa itu sendiri dari waktu lampau sampai sekarang. Oke, so why do we study historical of linguistics? Kenapa kita harus belajar itu ya sebagai seorang ahli bahasa? Maka Anda belajar bahasa di STB Alia, tuntutannya sangat tinggi. Tidak hanya belajar structure, tidak hanya belajar vocab, understand that? Tidak hanya belajar reading. If you have already if you become a linguist, it means that you have to do this. Anda harus melakukan hal-hal ini sebagai scientific activities that you have to do. Okay? Salah satu hal yang menjadikan bahasa itu dipelajari secara perkembangan lampau sampai sekarang apa? Kenapa itu harus dilakukan? Do you have any idea, Bayu? Why do we study historical of linguistics? Why? Is there any something that is, the main reason for that? What is it? What counts linguistics? For the development of the language itself, so you have to know the history or the roots from where it came from. Okay, very good. Bayu, because in language is developed, language develop, the development itself that makes us study about the historical of linguistics. Itu yang menjadikan permasalahan. Kenapa kita belajar sejarah ilmu bahasa? Karena bahasa itu berkembang. Oke, jadi Anda harus criticize. Sekali lagi, tidak boleh Anda belajar bahasa hanya belajar structure, hanya belajar apa tadi? Vocab, hanya belajar apa? Listening, reading. Ketika Anda belajar itu, apa yang Anda lakukan? Anda hanya belajar tentang sinkronik yang per saat sekarang. How about the diachronic?
Bagaimana yang diakronisnya? Anda harus berpikirkan juga sebagai seorang linguist, ahli bahasa. The synchronic and the diachronic of the language. How do we analyze that? That's why Bayu mengatakan kita harus belajar sejarah bahasa karena bahasa itu berkembang. Karena itu ketika kita belajar tentang sejarah bahasa yang berkembang itu kita mempelajarinya dalam diachronic, not just synchronic. Understand that? So when you study language, it means that you have to study the diachronic and synchronic type of study. Now, the question is that Bayu already stated that language, that's just the development of the language that makes us study about the historical of linguistic. Historical of language. The question now, apa penyebab bahasa itu berkembang? Ayo, apa yang menyebabkan bahasa itu berkembang? Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Because the culture itself is developing, so sometimes the language have to adapt to the development of the culture. Very good. This is one point that can be considered that language change. But other things that you can understand why cause language change. Ya, culture berkembang itu ya karena teknologi apalagi ya kan. So the culture all over the world, what we call blended cultures menjadi satu itu. Sehingga bahasa menjadi berkembang dengan sangat luar biasa. But before that, what causes language change? Apa yang menyebabkan bahasa itu berkembang? Ya kalau blended culture tadi membuat bahasa kontak kan, saling berhubungan dan menjadikan bahasa itu berkembang. Tetapi ada satu hal yang paling penting juga, what is it? Apa Bayu? Mungkin ada lagi pemikiran Anda tentang perkembangan bahasa. Kenapa bahasa develop? Selain culture menjadikan kontak bahasa dan bahasa menjadi berkembang. Oke. What else? Ada yang bisa jawab pertanyaan saya, Dorothea, Fidelis? Bisa? Sudah baca PowerPoint-nya belum itu di mana KCR? Satu hal yang paling Anda harus tahu bahwa bahasa itu berkembang karena apa? Geographical contact. Masalah geografi menjadikan permasalahan utama bahwa bahasa itu saling berbeda, akhirnya berkembang. Ya, Anda bisa membayangkan bahasa yang ada di ujung puncak gunung dengan bahasa yang ada di lereng gunung atau yang sudah dipisahkan dengan laut. Do you think that the language is the same? Ya, saya berikan ilustrasi sedikit ya. Ini Indonesia saja ilustrasinya. Have you ever ever go to Pantura? Sudah pernah pergi ke daerah Pantura? Atau daerah-daerah yang banyak sungainya? Pernah nggak? Ayo, Bayu. Pernah lihat daerah banyak sungainya? Belum, Bu. Atau Indonesia kan terdiri dari berbagai pulau dan sungai, oke? Ya, Anda bayangkan nanti suatu ketika Anda berada di daerah-daerah seperti itu, ada sebuah riset bahwa daerah di sebelah kiri dan kanan sungai itu bahasanya sudah berbeda. Itu hanya karena sungai. How about the mountain? How about the mountainous area? Daerah-daerah pergunungan yang sangat banyak di Indonesia. We can imagine that the language is different from one region to the other region. Daerah Pantura itu kan begitu juga kan, laut, sungai, daerah-daerah, sungai, laut gitu kan semua menuju ke hulu laut ya kan. Daerah di tepi-tepi sungai itu bahasanya walaupun mereka menggunakan bahasa
Indonesia, bahasa daerah masing-masing, but the vocabulary are not the same. Itu sudah ada penelitiannya. The vocabularies, the structure is not the same, different. Because of the river that spared that region. Oke, apalagi dipisahkan oleh laut. Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak sekali laut, maka bahasa itu berubah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa yang bermacam-macam. Can you imagine that? Ini juga sebuah riset yang menarik kan kalau Anda melakukan riset tentang perubahan bahasa yang disebabkan oleh geographical context. Not just culture, but geographical context. Understand that by you or other students, Irma? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oke. Jadi Anda harus berpikir bahwa geographical context makes the language develop. That's it. Okay. And what do you think? What are linguists' opinion about the language change? Bagaimana perubahan pemikiran ahli bahasa tentang perubahan bahasa? What do they think? Apakah perubahan bahasa itu lalu dijustifikasi menjadi perubahan yang jelek? Oh, ini jelek. Yang dulu bagus. Oh, yang sekarang bagus, yang dulu jelek. Do you think so? Do you think that is justify? Yeah. Do you think that they justify that the language is this is good language, this is not bad language? Is that right? What do you think? Kalau toh ada perubahan bahasa, menurut mereka tuh perubahannya itu baik, benar, baik, yang kemarin baik, yang sekarang jelek, itu bagaimana? What do you think? Ya, Anda tahu daerah Singapore list itu kan bahasa Singlish ya. Singlish adalah Singapore English. Itu bahasanya sudah lain sekali dengan bahasa Inggris kita punya, yang kita pelajari sehari-hari. Dan Anda nanti kalau sampai di Singapura dan Anda mendengarkan bahasa Inggris mereka, so different, I believe. Atau Anda ke Bali dengan many cultures there. And the language, English language, I believe that this very different language that we are studying now. Seorang ahli bahasa. What do you think about that? Oh, Balinese English language is bad. Singlish is good. Is that right? Oh, bahasa Inggrisnya orang Bali itu jelek itu karena sudah terpengaruh oleh orang-orang asing. Oh, bahasanya Singapura itu bagus. Is that right? Ayo Bayu, what do you think? You are a linguist. Anda seorang ahli bahasa. Well, I think it's relative, ma'am, because it's going to develop either way, and good or bad is relative. It depends on the perspective of the people who judge it. Iya, kalau sampai begitu kan nggak scientific juga kan, relatif, subjektif. No, this is not that the answer. Yeah, the changes is neither good or bad. Okay, it's simply a fact of life and fact of language. Understand that? Ketika terjadi perubahan bahasa, Anda tidak boleh justifikasi. Ini bahasanya menjadi jelek, ini bahasanya menjadi bagus. Tidak boleh. Bahkan sampai pada pronunciation. Pronunciation orang Singlish, Singapore English itu sangat berbeda sekali dengan pronunciation native speaker di mana? Di Irish sana. What shall we do? Atau kita merupakan seorang linguis, seorang ahli bahasa, kemudian kita justifikasi, oh bahasa Inggrisnya itu jelek, yang paling bagus adalah miliknya Irish. No, don't do that. What shall we do? It's just we have to describe.
we have to clarify. Itu begitu ya, Bayu terutama. Tidak boleh Anda memberikan asumsi perspektif Anda ini baik, ini jelek. What shall we do is just clarify, to describe. Deskripsikan saja bahwa Singlish itu yang seperti ini, Balinese itu yang seperti, English ya, English Balinese language seperti ini, apalagi yang Japanese English language seperti ini, dan compare with what is it? Irish ya, yang asli. You just compare and contrast. Don't justify, don't give opinion that Balinese English language is bad. Singlish is good. Don't do that. Bukan tugas Anda sebagai seorang scientific research mengatakan itu jelek, itu baik. Tidak boleh sama sekali. Research tugasnya hanya klarifikasi, mendeskripsikan. Ini loh yang Inggris Bali, ini yang Singapore English, ini loh Irish. Okay, so that's what shall we do. Jadi itulah yang harus kita kerjakan. Neither good, neither bad. Tidak ada bahasa Inggris yang benar dan baik. Itu merupakan hasil dari the change of the language itself. Okay, is that clear enough, Bayu? Yes, ma'am. Ya, sudah jelas ya, Bayu ya. Ya, jangan sampai ada teman Anda bicara dengan Singlish, Singapore English, kemudian Anda mengatakan, wah bahasa Inggrisnya jelek. No, this is because of the change, because of the development of the language itself. Nanti yang orang Singapore akan mengatakan orang Inggris yang Irish, bahasa Inggrisnya jelek, nggak kayak punya kita. No mispronunciation, miscommunication, semuanya akan menjelek-jelekan, semuanya saling menjelekkan, tidak terjadi hal yang baik. So orang Inggris akan mengatakan, this is my language, Japanese language, apalagi dengan pronunciation-nya yang the mo, they saw. That's it, Bayu. This is the most important thing, is it? Or this is the most important thing? Karena orang Jawa itu kan sangat mantap kalau bicara dengan the-nya itu. The more they saw. Kemudian kita mengatakan, oh, this is the most important thing. Is that right, Bayu? Nggak ada orang Bali ya? Yes, ma'am. Is it? Ya, ketawa Anda. Saya melihat seorang penyiar TV, cantik sekali anaknya. But when he pronounced that, tiba-tiba muncul, this is the most important thing. Well, the most is apa, Mbak? Not the most. Tidak ada cluster N di situ. Karena ini adalah the. Bahasa Inggris tidak ada cluster, tidak ada huruf 3 berbunyi bersama-sama. No, never in English. We have just only diphthong and single vowel or consonant. But she said the most important thing. Oh, ini sekokatan the lot, the more, this all. Is that right? The-nya itu. So that's the way he pronounced. No, that's okay. Not good, not bad. Once again, never say this language is good and this language is bad. This is only fact, reality, and phenomena of the language itself. Yeah, okay. And the change in aspect of language. Ketika Anda mengatakan bahwa bahasa itu berubah, yang berubah itu apanya toh? Ayo, yang berubah apanya toh? Anda dari tadi mengatakan bahasa berubah. Apanya toh yang berubah? Apa yang berubah? All aspects, ma'am. Ya, sekarang saya tanya aspek itu apa, atau aspek bahasa itu apa saja toh? Ketika Anda belajar bahasa, ya kembali ketika Anda belajar di Stibalia dan belajar bahasa di kursusan, ya, aspek bahasanya tidak tersentuh di kursusan itu. Karena yang diolah hanya aspek apa? Aspek grammar, tata bahasanya. Desanya tidak pernah disentuh. Aspek fonologi, apalagi aspek morfologi. Wah, ini kata ini berasal dari pembentukan ini dan struktur morfologinya seperti ini. Never. Sintak apalagi, Anda pernah kursus dia pelajari sintak, semantik? No, never.
Karena itu Anda belajar bahasa, khususnya di Stibalia. You study aspect of languages, that's it. Mulai dari fonologi, bunyi. Belajar bahasa mulai tataran yang paling tinggi loh ya. Ingat, ada fonologi, ada phonetic, ada phoneme, ada pronunciation, tataran paling tinggi. Kemudian bunyi-bunyi itu disusun menjadi kata dalam tataran morfologi. Kemudian bunyi-bunyi kata itu disusun menjadi kalimat dalam tataran sintak. Oke, kemudian bentuk tanpa meaning, useless, dalam tataran semantik. Kemudian makna tidak hanya melalui kontekstual, language konteks, tetapi konteks di luar bahasa, pragmatik. Dan sekarang perkembangan bahasa, historical of language, so many things to do for linguistic study. Do you think so, Bayu? Yes, ma'am. A lot of them. Ya tahu sekarang baru Jasmine baru realize, sadar sesadar-sadarnya dari tidur ya. That's it. This is the aspect of linguistic study. You can imagine that not only structure, not only the desa tadi ya kan, fonetiknya tidak, many things to do that you can study on language. Dan itu bisa berubah semuanya. Change-nya itu bisa terjadi pada aspek-aspek itu, bahkan meaning, struktur, morfologi, fonologi, pragmatic, many things that can change. Okay? Yeah. Kita menganalisa bahasa dengan dua cara ya, sebetulnya ada komparatif dan kontrastif. Ketika komparatif itu kita mencari tahu persamaannya dan kontrastif mencari tahu perbedaannya. Sudah dikatakan di sini ya, comparative is reconstruct the proto-language. Dalam comparative study, Anda membandingkan bahasa lama dengan bahasa baru, kemudian Anda dikomparekan, dan biasanya itu menggunakan komparatif itu menggunakan anggota tubuh badan kita. Misalnya kita mengatakan mata, hidung, kita akan punya semuanya itu, hidung, rambut, tangan, kaki, tubuh kita sebutkan dalam bahasa Anda, suatu bahasa sekarang, kemudian dikomparekan dengan bahasa lampau. Bagaimana itu mengatakannya? Apakah rambut tetap rambut atau menjadi ritmo atau bagaimana dalam bahasa Jawa? That's it. To compare, it means that you find the similarities. But when you find the different, that we call contrastive. Okay. That's it. When you compare the language, and you can find what we call proto-language. It means that Indo bahasa, bukan bahasa ibu. And what is the subject objective study of historical linguistics is that to find genetic relativeness between the language, mencari persamaan genetik induk bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain, and then to find the similarities. Yang diutamakan adalah bukan perbedaan tapi similarities, and after that you find the change for the language. Understand that? Ya, kalau Anda tertarik silahkan nanti baca buku, karena ini tidak ditawarkan dalam KRS Anda semester depan, tidak ada historical linguistik. Tapi kalau Anda tertarik silahkan mengambil S2 di UGM. Saya dulu dapat ini tentang comparative study atau LHK, bahasa yang kita pelajari. Tapi di Stibalia tidak ada. Kalau tertarik silahkan baca, dan kalau ada sesuatu yang ditanyakan silahkan bertanya kepada saya. Okay, is there any questions so far? Okay, have you already got the broad understanding of study language? Sekarang sudah mulai paham belajar bahasa? Ayo bagaimana? Yes, ma'am. Okay. What is it on your mind when you are studying language as a linguist? It's not as easy as it looks, ma'am. It's not as easy as it looks itself, right? Okay.
Maka tempat belajar bahasa, dan Anda belajar bahasa tidak memilih pada tempat-tempat yang hanya belajar tentang struktur, tentang grammar, dan bahasa bunyi bahkan tidak pernah disinggung. Vocab, something like that. Yeah? That's what I want you to do, is that by you to be what is it? Be proud of you. Be proud to be a linguist. Banggalah Anda menjadi seorang ahli bahasa, dan banggalah Anda menjadi seorang mahasiswa Sibalia, di mana Anda belajar many aspects of language, not that the same things that you are studying on the course. Ya, dalam kursus-kursus itu kan hanya bagian kecil-kecil saja. Tapi Sibalia, it means that you understand language deeply. Yang rajin, tepat lurus, dan good career for you. Banyak ahli bahasa yang menjadi seorang luar biasa dalam kehidupan mereka. Ya, jadi tolonglah menjadi seorang linguist yang bagus, yang baik. Dan you know well that linguist is many things to do with the language itself. Oke, siapa silahkan bertanya kalau ingin ditanyakan. Is it okay? Minggu depan hari apa ya? Hari apa? Hari apa? Kamis ya? Halo? Yes, ma'am. Kamis, ma'am. Nah, berarti kan sudah Idul Fitri ya? Kita tidak ada kelas untuk hari Kamis, is it right? Yes, Idul Fitri tanggal 12 ya, ma'am. Iya, makanya minggu depan kan sudah di schedule libur untuk Idul Fitri. Ya. Maka saya umumkan sekaligus hari ini tidak ada, minggu depan tidak ada Zoom, tetapi Zoom akan dimulai minggu depannya. So 2 weeks from now. Oke? Jangan ada yang bertanya, Ma'am ada Zoom atau tidak? Oke. Untuk minggu depan, 2 minggu ke depan akan saya beri dengan metode topik yang baru, dan minggu depannya akan saya beri mungkin topik, mungkin interview saja. Oke? Oke, ma'am. Oke, Ma'am. Oke, Ma'am. Laptop saya sudah mau habis ini baterainya. Oke, thank you very much for joining the class for today. See you next week. Bye-bye. Do you have any question? No? No, ma'am. It's clear, ma'am. Thank you. Bye. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank Have a you. nice day.